Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan membagikan tips menservis karburator tanpa menggunakan kompresor, sehingga kita bisa menggunakan menservis karburator kita dengan maksimal di rumah walau tanpa menggunakan kompresor. Jadi peralatan yang digunakan ini semprotan yang biasa dipakai untuk semprotan taman. Ini kalau kita beli di tuang-tuangan tanaman ini sekitar 15.000 satu set ini. Kemudian bensin, ini saya beli 1 liter dari pedagang eceran. Kita akan pakai mungkin setengah liter bisa masuk ke dalam tangki Yamaha Mio. Kemudian obeng kembang dan obeng minus seperti biasa. Nah, pertama tipsnya adalah ini bensin kita masukkan dulu ke dalam tempat semprotan dari tanaman. Susah. Ternyata susah teman-teman dari atas, jadi saya akan ngebek aja dari bawah. Tapi jangan lupa ya, ini kalau ada airnya harus bersih dulu tempatnya, jangan ada air, karena nanti akan kita gunakan untuk menyemprot ke karburator kita. Kita sulit. Kira-kira segini cukup. Yang ini kita singkirkan dulu ke tempat yang aman, jangan sampai jatuh. Ini lumayan bisa dipakai untuk di motor kita. Oke, sudah kita masukkan. Ini ya, kira-kira ini udah lebih dari cukup. Yang kemudian berikutnya adalah kita akan mencopot karburator dari Mio. Di motor saya ini case-nya adalah di Yamaha Mio. Kalau teman-teman punya motor selain Yamaha Mio, bisa juga dilakukan tips dan trik seperti ini. Ini kalau di motor saya, karena ini udah saya buka box ini, jadi saya gampang aja untuk membukanya. Kendorkan, kemudian ini diputar nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Kemudian selang bensin dicabut, tarik ke belakang, keluarkan. Oke. Di sini saya pakai filter stainless ya dari Verox. Jadi motor ini setiap bulan saya servis karburatornya sendiri ya. Kadang-kadang kalau sering pakai motor 2-3 minggu saya servis, saya bersihkan supaya kotorannya tidak masuk ke karburator dan yang akhirnya justru menyumbat lubang-lubangnya di karburator. Sekarang saya mau review dari
penggunaan filter stainless ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, ternyata penggunaan filter stainless tidak bagus-bagus banget ya, karena di sini kotorannya masih kelihatan, padahal ini baru saya servis sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi memang paling bagus itu penggunaan filter yang sebelumnya, di video saya yang sebelumnya, yang menggunakan filter dari bawaan motor Satria 2 tak. Oke, tapi saya tidak akan panjang lebar dalam membahas filter stainless ini, karena kita bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau penggunaan dari filter Satria sendiri yang 2 tak yang tempo hari pernah saya bahas, itu 1 bulan pun tidak sekotor ini. Ini saya bilang lumayan kotor, tapi nggak apa-apa, yang penting kita rajin untuk membersihkan. Ini ada 2 baut di bawah. Saya suka pakai yang ini karena baut-bautnya sedikit. Kita lihat di bak ini, kalau dari ini kelihatan ada beberapa pasir ya. Ini dibuang aja yang ada di bak. Bisa juga untuk menyiram sebentar untuk membuang kotoran yang ada di moncong karburator. Nah, banyak dari teman-teman yang nanya, Om, itu berapa ya ukuran pilot jet yang dipakai, berapa ya ukuran main jet yang dipakai. Nih sekalian saya kasih lihat. Ukuran main jet yang saya pakai saat ini adalah 35. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini pilot jetnya ukuran 35. Pilot jet. Kemudian untuk main jetnya saya pakai ukuran 105. Kemarin saya sempat pakai yang lebih besar, cuman saya pikir agak lumayan boros walaupun tarikannya enak. Ini akhirnya saya kecilin ke 105. Jadi main jetnya pakai ukuran 105, pilot jetnya pakai ukuran 35. Ini kalau ditanya saya pakai merek apa, saya pakai merek ATC, pilot jet dan main jetnya. Ini kemudian kita buka lagi ini untuk kita semprot. Nanti caranya gampang nih, disentil dikit. Nah, ini setelah disentil bisa ditarik. Kemudian pelampungnya kita angkat. Setelah itu untuk setelan udaranya ntar habis ke kiri sampai copot semua. Ini kita menyemprotnya. Nah, kalau udah begini maka karburator udah siap untuk dibersihkan. Nah, jadi kita setting ininya supaya semprotannya lurus dan keras. Nah, kita mandikan aja ini dengan bensin. Lubang-lubangnya semuanya disemprot dengan tekanan. Ya, insya Allah kotoran-kotoran yang menyumbat bisa copot dengan baik. Oh, teman-teman, ini kamera saya jadi ikut kena juga, agak jauh kali ya. Nah, kalau udah disemprot, jangan lupa bak bensinnya, penampungan bensin di karbu juga disemprot. Kita buang aja. Ingat jangan ngerokok ya kalau di kondisi seperti ini, karena bisa potensi mengakibatkan kebakaran. Kemudian pilot jetnya juga kita tempel di moncong
spraynya kita semprot. Kemudian pilot jetnya juga kita semprot juga. Nah, kan ini udah bersih. Kemudian pelampung kita bersihkan juga. Nah, kalau udah begini, maka karburator udah siap dirakit kembali. Oh, udah bersih kan? Moncong-moncongnya udah bersih, juga pun udah bersih. Jadi dengan penggunaan spray dari tanaman membantu sekali kita untuk membersihkan karburator di rumah tanpa perlu ke bengkel. Ya, jadi lumayan ngirit ya. Dan juga bisa jadi ilmu kita juga, menambah ilmu kita. Jangan lupa dipasang pelampungnya. Kalau udah begini, saya suka kadang-kadang saya semprot ulang supaya tidak ada kotoran yang menempel lagi. Kemudian pilot jetnya kita pasang. Main jetnya juga kita pasang. Kemudian setelan udara sama kita putar ke kanan juga. Sampai mentok, sampai habis. Nah, kadang-kadang ada juga nih teman-teman yang nanya, Om, itu diputarnya berapa ya? Berapa derajat, berapa putaran? Nah, cara ngitung putarannya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat nih, di sini dia posisinya menghadap lurus ke atas. Skru ini. Nah, setelah menghadap lurus ke atas, kita masukkan obeng, kita putar 360 derajat. Itu berarti satu putaran. Kemudian kalau saya udah selalu penggunaan 1,5 putaran, maka saya nggak perlu setting lagi, saya langsung putar sebanyak 1,5. Satu putaran full dan setengah putaran. Jangan lupa dicek pilot jet main jetnya, jangan sampai ada yang kendor. Karena kalau sampai kendor, copot di tengah jalan akan jadi PR buat kita. Yang kita pasang lagi. Ini di make sure lagi, dipastikan bahwa tidak ada kotoran yang ada di bak penampungan bensin. Ini saya agak sulit ya memang. Buang aja. Pasang bautnya. Selesai. Jangan lupa membersihkan filter udara. Walaupun penyaringan dari filter stainless ini tidak maksimal ya, tidak sebagus filter bawaan standar atau originalnya, tapi menurut saya ini agak lumayan daripada tidak memakai filter sama sekali. Ini kalau untuk filternya kita semprotnya dari dalam supaya kotorannya keluar. Jadi kita nggak perlu menggunakan kompresor. Walaupun kalau ada kompresor akan jauh lebih baik lagi. Cuman karena saya nggak punya, maka saya semprot-semprot aja. Kalau ada kotoran-kotoran yang keras bisa kita cungkil. Lalu kita semprot lagi dari dalam. Sambil diputar ya, luar-luarnya juga bisa kita semprot.
Kalau teman-teman ada yang pakai filter-filter variasi yang model seperti ini juga bisa mempergunakan tips dari saya seperti ini. Nah, kalau udah kita pastikan tidak ada bensin, kita kasihin aja. Kalau ada banyak waktu bisa sambil dijemur, karena kita modelnya vlog ini ya kayak gini aja udah cukup. Dipasang kembali filternya. Pastikan cukup kencang. Nah, kalau udah tinggal kita pasang ke Mio lagi. Pastikan pemasangannya lurus, jangan sampai miring. Jadi sebelum yang lain dipasang, sebelum skep dipasang, pastikan dulu pemasangannya lurus. Kalau sudah lurus, kemudian dikencangkan lagi klemnya. Maaf ya kalau videonya goyang-goyang, karena saya memvideokan dengan satu tangan. Sampai klemnya kencang, kemudian digoyang untuk memastikan. Kalau udah, terus skepnya dimasukkan nih, skepnya sambil dilap-lap juga nih, kalau takut ada yang kotor yang bisa membaretkan skep. Oke. Pasang lagi selang bensinnya. Nah, kalau sudah, maka selesai. Tinggal kita nyalakan. Sebetulnya nih harusnya sih satu tangan menarik cuk, karena ini kan bensinnya lagi nggak ada, kosong di dalam tangki tangki karburatornya. Ini harus sambil ditarik cuk. Tarik cuk baru sambil di starter. Agak sulit nyala karena baru habis selesai kita servis, jadi harus sambil tarik cuk. Ini saya menggunakan tangan sebelah. Nyala dengan mudah teman-teman, langsamnya juga bagus. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menarik cuk ya. Kalau oh bang, motor saya pagi-pagi susah nyala, nggak apa-apa, dicuk aja. Karena memang cuk itu disediakan untuk mempermudah kita menyalakan motor di pagi hari maupun di kondisi habis servis seperti ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya teman-teman. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Kalau gampang ya insya Allah saya jawab. Kalau susah jangan susah-susah nanyanya ya. Sekian dari saya, salam. Laki-laki itu bermainnya motor, bukan main perempuan, apalagi mainin istri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.